Hai sahabat badminton, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Langsung saja kita bahas soal TOEFL Structure and Written Expression yang pertama. Robert S. Duncanson was considered a painter of the Hudson River School, bla bla bla, on scenes of America's untamed wilderness. Kalimat ini diawali subjek Robert S. Duncanson dan verbnya pasif, was considered. Kalau kita perhatikan, semua pilihan jawaban memiliki konektor dan verb. Pilihan A, ini jawaban yang sesuai. Which sebagai konektor adjective clause yang menggantikan atau menjelaskan the Hudson River School. Juga berperan sebagai subject adjective clause. Dan verbnya intransitive, concentrated. Ketika digunakan sebagai intransitive verb atau kata kerja yang tidak memerlukan objek, kata concentrate sering digunakan dengan kata on. Concentrate on maknanya sama dengan focus on. Robert S. Duncanson dianggap sebagai pelukis aliran Hudson River yang berfokus pada pemandangan alam liar Amerika yang tak terjamah. Pilihan B, salah, pronoun it tidak diperlukan. Pilihan C, salah, subjek it tidak diperlukan. Kalau it di sini digunakan untuk menggantikan the Hudson River School, maka ini redundant atau boros karena which bisa berfungsi ganda sebagai konektor juga sebagai subjek klausa. Jadi tidak perlu subjek it. Pilihan D juga salah, konektor N tidak diperlukan. The large compound eyes of the dragonfly bla 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 to see moving objects almost 18 feet away. Seperti biasa, untuk nomor 2, silahkan sahabat jawab di kolom komentar. Sertakan juga alasan mengapa sahabat memilih jawaban tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas nomor 3. The greatest natural resource of the state of North Dakota is their fertile farmland. Subjek kalimat ini, the greatest sampai Dakota. Subjek headnya resource dan verbnya is. Pilihan A tidak ada error. Adjective natural menjelaskan noun resource. Pilihan B juga tidak ada error. Noun state sebagai bagian dari objek preposisi of. Dan preposisi of setelahnya menunjukkan hubungan antara state dan North Dakota. Of di sini menunjukkan bahwa state atau negara bagian yang dimaksud di sini adalah negara bagian North Dakota. Pilihan C, their, ini yang kita pilih. Karena penggunaan possessive adjective their tidak tepat. Their digunakan untuk menunjukkan kepemilikan untuk plural noun atau kata benda jamak. Sementara di sini, their menunjukkan kepemilikan untuk the state of North Dakota yang singular. Jadi, their seharusnya diganti dengan its. Sumber daya alam terbesar negara bagian North Dakota adalah lahan pertaniannya yang subur. Pilihan D, noun farmland tidak ada error. Farmland merupakan bagian dari struktur noun phrase it's fertile farmland yang berfungsi sebagai complement yang melengkapi makna subjek the greatest sampai Dakota. Next, kita bahas nomor 4. Her speech at the World's Columbian Exposition in Chicago in 1893 brought Fanny Berry Williams local and nation recognition. Pilihan A, noun speech, tidak ada error. Speech sebagai subjek dan verbnya brought. Pilihan B, preposisi in, juga tidak ada error. Untuk tempat seperti kota atau negara, juga untuk waktu seperti bulan atau tahun, kita biasanya menggunakan preposisi in. Chicago di sini nama kota, jadi penggunaan preposisi in sudah tepat. Pilihan C, verb brought, tidak ada error. Brought di sini merupakan verb 2 dari kata bring. Bring, brought, brought. Verb yang digunakan di sini verb 2 karena konteks kalimat ini mengacu pada peristiwa di masa lalu atau simple past. Ada keterangan waktu in 1893.
Pilihan di noun nation ini yang kita pilih, karena penggunaan noun nation tidak tepat. Seharusnya diganti dengan adjektif national, supaya paralel atau sama strukturnya dengan adjektif local. Baik local maupun national sama-sama adjektif yang menjelaskan noun recognition. Selain itu, dari segi makna, penggunaan adjektif national lebih tepat daripada noun nation. Pidatonya di World's Columbian Exposition di Chicago pada tahun 1893 membuat Fanny Berry Williams mendapatkan pengakuan lokal dan nasional. Berikutnya soal TOEFL nomor 5. Made of sealskin stretched over a framework of whalebone or driftwood, an Eskimo kayak is completed enclosed except for the opening in which the paddler sits. Pilihan A, made of, tidak ada error. Made of sering digunakan ketika berbicara tentang bahan dasar atau kualitas sesuatu. Pada kalimat ini, made of menunjukkan bahwa di antara bahan yang digunakan untuk pembuatan kayak Eskimo adalah kulit anjing laut atau sealskin. Made of bisa diterjemahkan dengan terbuat dari atau sinonim dengan composed of. Pilihan B, completed, ini yang kita pilih. Penggunaan verb completed tidak tepat, karena di sini kata completed digunakan untuk menjelaskan verb 3 enclosed. Perlu diingat, verb tidak menjelaskan verb lainnya. Yang menjelaskan verb adalah adverb atau kata keterangan. Jadi completed seharusnya diganti adverb completely. Terbuat dari kulit anjing laut yang direntangkan di atas rangka tulang paus atau kayu apung, kayak Eskimo tertutup sepenuhnya kecuali bagian bukaan atau lubang tempat pendayung duduk. Pilihan C, except for, tidak ada error. Except for di sini sebagai preposisi yang bermakna not including atau excluding. Bisa diterjemahkan tidak termasuk, kecuali atau selain. Objeknya di sini adalah the opening. Pilihan D, in which, juga tidak ada error. Konektor adjective clause bisa didahului preposisi sesuai konteksnya. Pada kalimat ini, preposisi in digunakan karena kata sit membutuhkan preposisi in. Kalau sahabat perhatikan, an Eskimo kayak sampai opening ini adalah main clause atau induk kalimat. Dan in which sampai sits adalah subordinate clause atau anak kalimat berupa adjective clause. Kedua klausa ini bisa ditafsirkan asalnya adalah an Eskimo kayak is completely enclosed except for the opening, dan the paddler sits in it atau the opening. Kedua kalimat ini berkaitan, di mana it di sini menggantikan noun atau noun phrase the opening. Untuk menggabungkan kedua kalimat ini menjadi satu, kita bisa menggunakan konektor adjective clause atau relative pronoun yang sesuai. The opening di sini bukan orang, jadi kita bisa pakai konektor which. Kemudian preposisi in dan which kita pindahkan di awal kalimat. Selanjutnya, letakkan adjective clause persis setelah kata yang dijelaskan atau digantikan oleh konektor which. Dalam kalimat ini, the opening. In which pada kalimat ini bisa juga kita ganti dengan where. Dalam konteks informal, kita bisa membiarkan preposisi in tetap berada di akhir kalimat dan hanya meletakkan which saja setelah kata yang digantikan atau dijelaskan, yaitu the opening. Which di sini juga bisa diganti dengan relative pronoun that.